Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza dengan nomor induk mahasiswa 190505071. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan parsial. Misalkan di sini kita mempunyai satu fungsi yaitu z sama dengan f x, y. Nah, jadi di turunan parsial ini kita menurunkannya itu dua tahap. Untuk itu kita menurunkan terhadap si x dan menurunkan terhadap si y. Di mana ketika kita menurunkan terhadap si x, maka si y-nya itu kita anggap konstan, dan ketika kita menurunkan terhadap si y, maka si x-nya itu kita anggap konstan. Jadi misalkan di sini turunan terhadap si x itu dz per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f(x) ditambah delta x, y dikurang f(x, y) per delta x. Ini jika kita menggunakan turunan itu menggunakan limit. Terus turunan terhadap si y itu menjadi dz per dz dy dengan limit delta y mendekati 0 f(x, y) ditambah delta y dikurang f(x, y) per delta y. Nah, jadi inilah rumus ketika kita menurunkan terhadap si x dan menurunkan terhadap si y. Jadi untuk lebih memahaminya, mari kita lanjutkan ke contoh soalnya. Misalkan contoh soal pertama itu, misalkan kita mempunyai fungsi f(x, y) itu 2xy. Nah, berapa sih hasil dari turunan 2xy ini? Tadi yang pertama itu misalkan kita turunkan dulu terhadap si x, berarti limit delta x mendekati 0 f(x) ditambah delta x, y dikurang f(x, y) per delta x. Nah, untuk si f(x) tambah delta x, y ini kita masukkan si x tambah delta x, y ini ke si nilai si x. Jadi didapatnya itu kecil ya, f(x) ditambah delta x, y itu sama dengan 2 dikali x ditambah delta x dikali y. Jadi kita masukkan limit delta x mendekati 0, kita kalikan langsung ke dalam, berarti menjadi 2x ditambah 2 delta x dikali y dikurang f(x) nya kan 2xy per delta x. Untuk selanjutnya itu limit delta x mendekati 0, kita kalikan ke dalam, si nya itu menjadi 2xy ditambah 2y delta x dikurang 2xy per delta x. Limit delta x mendekati 0. Nah, ini kan ada penjumlahan, misal 2x dikurang 2xy dikurang 2xy kan 0, berarti sisanya itu 2y delta x per delta x. Nah, di sini kan bisa kita coret si delta x, berarti sisanya itu 2y. Jadi turunan si 2xy terhadap si x itu adalah 2y. Nah, untuk selanjutnya itu kita turunkan terhadap si y, berarti itu limit delta y mendekati 0 f(x, y) ditambah delta y dikurang
F(x, y) per delta y. Nah, seperti yang tadi, untuk si F(x, y) tambah delta y ini kita masukkan si e, y tambah delta y ini ke si y. Tadinya itu limit delta y mendekati 0. Berarti kalau kita masukkan nilainya itu F(x, y) ditambah delta y sama dengan 2x. Nah, si y-nya ini, kita masukkan si ini. Jadinya y ditambah delta y. Kita masukkan 2x dikali y ditambah delta y dikurang si f(x, y) kan 2xy. Berarti 2xy per delta y. Berarti limit delta y mendekati 0, kita kalikan ke dalam, berarti 2x kali y berarti 2xy ditambah, kita kalikan ke dalam, 2x delta y dikurang 2xy per delta y. Nah, di sini kan ada yang bisa kita coret, misalnya ini kan. Sisanya itu limit delta y mendekati 0. Jadi sisanya itu 2x delta y per delta y. Nah, delta y kan bisa dicoret. Berarti sisanya itu limit delta y mendekati 0 2x. Berarti nilai limitnya itu 2x. Jadi hasil turunannya itu adalah 2y dan 2x, dimana 2y ini jika kita turunkan terhadap si x dan 2x ini jika kita turunkan terhadap si y. Nah, untuk tadi kan sudah saya jelaskan itu bahwa turunan pertamanya. Jadi bagaimana turunan parsial itu jika kita turunkan 2 kali ya. Misalkan tadi kan kita mempunyai fungsi z sama dengan f(x). Nah, jika kita turunkan turunan terhadap si x kan menjadi dz per dx sama dengan zx kan. Nah, selanjutnya itu jika kita turunkan turunan terhadap si y-nya itu berarti si dz per dy itu menjadi zy. Ini untuk turunan pertama. Nah, jadi untuk turunan keduanya itu turunan terhadap si x ya kan ya. Berarti menjadi turunan si dz per dx kita turunkan terhadap si x itu menjadi d kuadrat z per dx kuadrat. Nah, bisa kita tulis dia menjadi z. Tadi kan jika si dz per dx itu kan si dx. Si dx ini kita turunkan terhadap si x lagi, berarti di sini tambah x lagi. Terus selanjutnya itu turunan terhadap si y. Misalkan si dz per dy kita turunkan terhadap si y, berarti d per dy itu menjadi d kuadrat z per dy kuadrat. dz per dy kan bisa kita tulis tadi zy. Ada di sini zy. Nah, si zy ini kita turunkan lagi terhadap y, berarti bisa kita tambahkan lagi si dy. Nah, itu selanjutnya itu campuran. Misalkan turunan terhadap si dz per dx ini kita turunkan terhadap si y, maka dia menjadi dz per dx kita turunkan terhadap si dy itu menjadi d kuadrat z per dy
dx sama dengan z, tadi dz per dx kan zx. Nah, jika kita turunkan terhadap si y, maka kita bisa tulis ini y dzy. Untuk selanjutnya itu jika kita turunkan terhadap si x, misalkan si dz per dy ini kita turunkan terhadap si x, maka bisa kita tulis dz per dy kita turunkan dia terhadap si dx, maka menjadi d kuadrat z per dx dy sama dengan z ix, dimana z ini kan turunan dari si dz per dy dan kita turunkan lagi terhadap si x. Nah, untuk lebih memahaminya kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, untuk contoh nomor 2, misalkan kita mempunyai suatu fungsi f y sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Nah, jadi penurunannya itu ini kita turunkan terhadap si dz per dx itu menjadi fx, bisa kita tulis terus zx sama dengan, berarti yang kita turunkan itu si variabel x. Nah, yang lain kita anggap konstan. Berarti di sini turunan dari x kuadrat itu menjadi 2x ditambah. Nah, ketika kita menurunkan si 2xy terhadap si x itu menjadi 2y. Nah, untuk y kuadratnya itu konstan, berarti 0 ya, enggak kita lihat lagi. Untuk selanjutnya itu misalkan dz per dy kita turunkan si ini kita turunkan terhadap si y, berarti zy nya itu menjadi, yang kita turunkan itu si variabel y, yang selain y kita tutupi, misal ini kita anggap 0, berarti si 2xy ketika kita turunkan dia terhadap si y berarti menjadi 2x ditambah, nah turunan dari y kuadrat adalah 2y. Nah, ini kan baru turunan pertama. Untuk turunan keduanya itu dz dx kita turunkan terhadap si dx, berarti dia zx sama dengan, nah si ini kita turunkan terhadap si x, berarti dia menjadi 2 karena turunan dari 2x adalah 2. Untuk selanjutnya turunan dz per dy kita turunkan terhadap si dy, maka menjadi zy sama dengan si dz per dy ini hasilnya kan 2x tambah 2y. Nah, si 2x tambah 2y kita turunkan terhadap si y, berarti yang kita lihat itu cuma variabel si y. Nah, untuk si x nya itu kita anggap konstan, berarti kita anggap 0 misalkan, berarti turun dari 2y adalah 2. Untuk selanjutnya itu si dz per dx kita turunkan terhadap si, tadi sudah kita turunkan terhadap si dx, berarti sekarang kita turunkan terhadap si y, berarti dia menjadi zxy sama dengan si dz dx dx si ini kita turunkan terhadap si y, berarti yang kita lihat cuma si y. Tadi kan kita lihat di sini cuma si x, berarti di sini sekarang kita lihat terhadap si y, berarti turun dari 2y adalah 2. Untuk selanjutnya misalkan turunan dz per dy, si dz
si dz per dy ini tadi sudah kita turunkan terhadap si y. Sekarang kita turunkan terhadap si x. Berarti dx sama dengan z yx sama dengan, berarti si ininya kita cuma melihat si variabel si x, yang si y itu kita anggap konstan. Berarti turunan dari 2x adalah 2. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.